Keluhan saya dari gadis memang saya pernah dikasih amalan dari kakak saya. Terus setelah melahirkan juga punya anak, saya sering dibantu oleh dukun beranak gitu ya, sama bidan. Dukun beranak Iya. dan bidan. Pas anak kedua, anak saya tiba-tiba meninggal 10 jam tanpa ada alasan, tiba-tiba biru gitu. Saya pernah nyurup tuh, pernah kesurupan, suara nenek-nenek itu gitu ngaku bahwa dia katanya kasihan sama saya. Saya ini adalah perempuan satu-satunya yang harus dikasihani, kata saudara saya laki-laki semua. Saya akan menjagamu, akan menyayangimu gitu. Itu disampaikan oleh orang yang melihat ibu kerasukan ya? Iya, saat itu. Terus sering saya berobat, kadang-kadang setiap orang yang ngasih unjukin kemana aja saya datang gitu ya, ke orang pintar kemana aja datang. Dari anak pertama itu usia tahun 2000, sekarang udah anak saya udah 7, udah 18 tahun. Sampai sekarang saya sering terasa kalau di perut itu sakitnya kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Kata dokter mah akut, udah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, sembuh sebentar, begitu lagi. Kalau kalau terasa di kepala pusingnya luar biasa gitu. Terus sering mimpi buruk, mimpi terasa ada di hutan, ada di tenggelam di air gitu. Ketemu dengan sosok yang berjubah putih atau laki-laki ganteng gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya gitu. Kalau aku boleh tahu kenapa dulu pada saat melahirkan harus ada dukun beranaknya? Emang bidan nggak cukup? Iya, kalau di kampung kan gitu ya. Tradisi aja gitu? Tradisi. Nanti setelah perawatan, setelah melahirkannya ada yang memandikan gitu, ada yang ngurut gitu, harus seperti itu. Tradisi gitu. kampungnya Tradisi ibu kampung. Ya? Oke, lanjutkan. Terus sampai ke sininya saya sering menggigil, tiba-tiba menggigil gitu ya. Terus kebas tangan tuh sampai 15 tahun nih. Nggak bisa nyuapin, kalau nyuapin anak itu sampai nasinya jatuh gitu. Tremor terus? Iya. Terus sampai pakai jilbab, pakai penitih nggak bisa, nggak kuat tangan ini, nulis nggak kuat gitu. Yang yang sampai ketahuannya ponakan saya waktu itu kena kesurupan. Tiba-tiba nunjuk-nunjuk saya gitu ya. Itu di tubuh kamu ada gitu. Saya nggak percaya tadinya gitu. Setiap kali saya ruqyah waktu anak saya punya 3 anak itu nggak tuntas itu ruqyahnya gitu ya. Sampai sekarang anak saya usia 17 tahun. Itu nggak tuntas itu. Ketika di ruqyah mau keluar di sini majelnya, kayak nyangkut gitu, susah. Setiap di ruqyah itu sampai 5 jam pernah pertama kali kayak harimau, buaya, monyet, ular dan sebagainya gitu. Yang terakhir itu saya nggak sengaja ya, setelah kasih minum obat bapak saya sakit, saya duduk di depan TV gitu. Depan TV itu ikut Amin Ustadz. Kenapa tiba-tiba pas Amin itu seminggu yang lalu ya, reaksi dahsyat gitu ya, tangan gemetar sampai nyurup, nyebut nama orang gitu ya. Sebentar, maaf ibu sebentar. Kalau Luna kenapa? Jangan bengong, are you okay? Iya, I'm okay. You're okay? I'm okay. Masih kuat? Bener? Iya. Takutnya kamu bereaksi nanti. Kenapa? Are you sure? Are you okay? Iya, I'm okay. Beneran? Beneran. Pak Ustadz, ruqyah, minum sesuatu, apa tadi ada hewan ini itu segala macam. Apa ini Pak Ustadz? Kadang-kadang yang bisa saya ceritakan itu ini ya, seorang yang membaca ayat Quran tapi niatnya bukan lillahi ta'ala itu kadang-kadang bisa mendatangkan jin juga. Jadi karena sudah terbiasa itu dianggap logis, normal, yang kelihatan islami, nggak tahu sebenarnya datang itu apa. Yeah. Jadi mereka akan datang, ketuk-ketuk, ada yang jalan di rumah, semakin lama semakin kayak ribet itu di rumah biasanya kayak gitu. Sering ada suara-suara, nah itu normalnya seperti itu. Makanya sebenarnya tinggal hanya doa aja kepada Allah Ta'ala, mintanya apa, kalau memang mohonnya agar dikeluarkan, ya doa aja dikeluarkan, ditunggu. Iya.
Karena Allah itu kan mengabulkan nggak langsung instan ya, tergantung amal soleh orang yang berdoa, kemudian jumlahnya yang kalau memang dianggap itu di tubuhnya ibu itu jinnya memang banyak, ya memang harus ditunggu kan. Jin itu nggak perlu bleng selesai, nggak bisa seperti itu, harus sabar ditunggu keluar seperti itu. Jadi intinya memang yang datang itu bukan sihir dari orang lain relatif, tapi ya amalan-amalan yang ibu sejak dulu itu ngamalin, jadi seneng. Walaupun beliau tidak tahu tapi seneng, jadi ya tetap datang aja nanti. Seperti itu, amalan itu ada. Kemudian yang nenek-nenek itu memang itu ilmu dari orang tua sebelum-sebelumnya, yang memang ya ada yang orang pintar dulunya, entah nenek, entah kakek, entah buyut kali. Yang lebih sering masuk itu hewan tuh hanya kelihatan aja. Kelihatan iya. Oh, nggak masuk ke tubuh tapi. Suami saya pernah dililit ya ular. Aduh. Oh pernah gitu? Iya pernah. Maksudnya ularnya kelihatan apa enggak? Kelihatan, kecil, hitam, warna kayak belang-belang gitu. Ular beneran itu? Ular beneran. Kok bisa kalau kayak apa ya, kaki seribu itu sering. Kalau bahasa Sunda itu lenyai ya sering. Apa lenyai? Kaki seribu tuh. Yang kecil, yang nyala coklat. itu. Oh iya. Terus kalau ular tahu-tahu udah di bak mandi udah 2 kali. Terus anggota keluarga gatel. Oh, bawah. gatel. Kalau sama gatelnya kalau maghrib ke atas tuh. Oh iya. Ya. Bawahnya saya pengen cepat marah gitu ke keluarga itu. Saya pengen normal, Ustaz mohon bantuan doanya ya, pengen sembuh. Udah kemana-mana, saya pengen jadi apa? Ibu kemana-mana nggak ngajak kita sih. Ya Allah. Pak Ustadz, sebentar Ibu sebentar. Saya rasa dia sebenarnya nggak sanggup. Jujur deh, maaf ya Pak Ustadz, maaf ya Ibu sebentar. Kenapa? Pusing. Berat. Pak Ustadz, kita ini aja ya. Iya. Jangan dipaksa lah, kasih. Iya, boleh. Sakit soalnya. Panas. Lumayan. Jadi kayak, ya udahlah Pak Ustadz, tapi nggak enak. Iya. Ya? It's okay. Iya, hati-hati. Dia udah gelisah. Mudah-mudahan cepat selesai. Ya, jaga kesehatan. Selesai apanya? Selesai sehat, cepat sehat maksudnya. Cepat sehat. Yuk. Terima kasih. Ya, hati-hati. Jemput Kalunanya dong, tolong. Teman-teman. Hati-hati ya Kalun. Thank you. Ya, sama-sama. Hati-hati Kalun. Dia tadi udah menggigil, diem gitu Pak Ustadz. Saya takut tidak apa-apa tuh. Ya udah Ibu maaf ya. Jadi suami sudah melihat ada ular yang melilit gitu ya. Di tangannya. Di tangannya gitu. Ibu pengen sembuh kan ya? Saya pengen sembuh, Ustaz mohon doanya, dibantu doa. Pengen normal seperti biasa, saya Ya, tidak amin. ingin kasar, saya ingin Amin. seperti perempuan walaupun saudara saya laki-laki. Amin, ya. Amin. Saya pengen jadi perempuan Amin. gitu. Bisa usahakan tetap sadar ya, biar bisa mengamini. Kan Pak Ustadz memimpin doa ya, usahakan. amin. Sama siapa datangnya? Sama suami, sama anak saya, sama adik saya. Didampingi suami mungkin ya? Iya, Iya. Mas. Pak Bapak ya. Sini Pak. Ya Allah. Pak Ustadz, Ya. begitu kuat energi, saya nggak tahu ini kesurupannya seperti itu Pak Ustadz. Berarti ini sudah sangat lama sekali. Lama dari kecil, dari gadis. Dari gadis. Dari gadis. Ini proses keluar. Nanti kalau beliau itu udah bisa istighfar, ini proses keluar aja, nggak apa-apa. Tinggal nanti sehari-hari hanya cuma istighfar, muji Allah, istighfar, muji Allah, hanya itu aja. Kemudian amalan yang dulu dikasih buang. Kemudian ganti dengan membaca Al-Quran dari Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Nas. Khatam, ulang lagi. Berapa kali Pak Ustadz untuk pokoknya kalau kita cinta sama Allah, cinta Rasul, baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Nanti khatam paling sekitar 1 bulan, ulang lagi. Baca Quran, 1 ayat, 1 tafsir. Nanti sampai khatam, ulang lagi seperti itu. Jangan punya niatan untuk ini, untuk itu. Sembuh. Enggak usah. Jangan ya. Nanti biarkan Allah yang membimbing. Ya. Allah membimbing itu maksudnya dengan kayak begini, seperti ini, keluar semua. Insya Allah enggak apa-apa. Tinggal nanti ditunggu, karena ini saking banyaknya, tinggal ditunggu dengan sabar. Insya Allah nanti Allah memberikan kesembuhan. Insya Allah. Di penghujung doa Pak Ustadz tadi seperti ada penolakan ya. Saya baru bukan penolakan itu keluar. Keluarnya iya, seperti keluar dari tangan, kaki,
kepala. Jadi pada waktu teriakan tadi, itu sebenarnya gerombolan besar jin itu keluar. Pada waktu gas itu langsung, nah itu gerombolannya yang besar, keluar tinggal anak buahnya yang kecil-kecil yang keluar terus. Ini anak buahnya. Sedang keluar semua, Pak Ustadz? Insya Allah seperti itu. Ibu sudah sama Mas Robi lagi ya? Sudah, apa rasanya apa tadi? Seperti apa? Terakhir saya seperti dilempar ke dasar laut. Ke dasar laut. Oke, lalu? Apa? Kirain beneran saya Jangan dipaksa, jangan dipaksa. kirain beneran saya di dasar laut. Alhamdulillah masih di sini. Alhamdulillah. Masih di Itu saya suka sekali. Alhamdulillah saya masih di sini. Nah, itu saya suka sekali. Masih bisa tobat pada Allah ya Ibu Ustaz, ya. terima kasih Bisa ya. bangun. Sama-sama Ibu. Jangan berhenti Duduk doain dulu. saya. Duduk dulu. Kalau dulu Ibu ya. belum bisa berdiri dulu. Sabar Ibu, nggak apa-apa. Pak Ustadz tadi cairan yang keluar ada berupa darah. Nggak apa-apa. Kalau darah itu yang saya amati, ini kan Ibu mencoba, ya namanya ikhtiar ya, mencoba ke orang pintar, mencoba ke dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan itu bentrokan dari amal-amal yang dulu Ibu baca, kemudian dari jin-jin yang dari orang tua itu bentrok. Yang paling gampang bentrok itu nanti di lambung, karena posisi yang paling dalam dekat itu kan lambung, nanti dia keluar lewat mulut. Nah, kalau bentrokan di situ biasanya tetap ada pembuluh darah yang pecah. Ada pembuluh darah yang pecah itu tetap. Oke. Nanti ini memang bisa saja keluar darah. Ya, mudah-mudahan ini juga nggak akan nggak lama ini proses Ya, amin. proses kesembuhan. Dengan darah keluar tadi berarti keluar juga segala sesuatu yang pernah diminum, yang dimasukkan ya Pak Ustadz? Oh, kalau itu nggak harus darah sih ya. Darah ini kan begini ya. Jadi ada pertempuran yang sangat, bukan pertempuran, tabrakan beberapa golongan jin ya istilahnya ya. Itu tabrakan menuju ke arah lambung, kemudian dia cepat-cepat mau keluar lewat mulut. Makanya dari tadi kan teriak terus itu karena mereka banyakan lewat mulut. Nah itu keluar sebenarnya. Jadi nggak harus dengan darah itu pasti keluar. Enggak sih. Ada juga yang di acara kita juga keluar tanpa darah. Itu hanya tabrakan aja. Ya. Tabrakannya itu di titik pembuluh darah di dekat. Yang paling dekat itu tabrakan di situ, pembuluh darah itu langsung melebar dia. Ya. Melebar, nek pada waktu itu nek sekali yang nggak bisa ditolak nek. Ya, ya. Nah kemudian pembuluh darah ini melebar pasti pecah, pasti itu otomatis. Oke. Karena ini jin yang begitu banyak, pecah ya otomatis darah itu pasti ada. Ya. Tapi insya Allah tidak apa-apa. Nanti kalau ini sudah mulai tenang, jinnya yang keluar teratur, nah itu pembuluh darah itu nanti akan normal sendiri sih. Insya Allah seperti itu. Terakhir Ibu, aku pengen tahu tadi ketika Pak Ustadz mendoakan, selain rasanya terlempar ke laut kan itu di akhir doa ya. Saya tahu mungkin Ibu setengah sadar karena Ibu juga tadi saya coba ajak ngobrol masih bisa berinteraksi. Apalagi yang dirasakan tadi karena Ibu benar-benar hilang tadi rasanya. Dari ujung kaki sampai itu ada jalan gitu ke atas. Oh seperti ada yang bergerak jalan dari ujung kaki ke kepala. Ada yang kayak yang ditarik tuh. Oke, terus Di perut apalagi, di dada, dan ini tangan. Yang terakhir itu seperti dilempar ke laut ya. itu waktu kepala pusing itu kelihatannya seperti banyak api merah. Api merah. Iya, bener. Bener ya Pak. Bener. Tadi Saya Pak nggak tahan makanya pegang. Iya Mas Robi nggak apa-apa. Ibu tadi Pak Ustadz udah menyampaikan doa-doa di rumah ya dari buka Al-Quran Al-Fatihah ya terus diulang sampai terus tadi Pak Ustadz ya. Nanti ada beberapa doa yang Ibu bisa ulang-ulang ya. Ya maksud saya pada waktu kan namanya orang Muslim kan kangen baca Quran. Ya baca Quran dari Fatihah sampai An-Nas itu dibaca aja biasa, tapi ini ada satu lillahi ta'ala. Jadi udah yang amalan-amalan udah tutup buku. nanti bermasalah lagi. Semua tutup buku semuanya sekarang lillahi ta'ala. Ibu ini hanya cuma memohon ampun, istighfar, kemudian memuji Allah dengan bertasbih dan memuji Allah. Ini insya Allah akan keluar terus. Tidak apa-apa, nggak usah dibaca-bacain apa. Ini sudah kosong, maksudnya kosong itu kunciannya sudah nggak ada, tinggal mereka keluar aja. Insya Allah tidak apa-apa. Jadi kalau ibu membaca Quran niatnya lillahi ta'ala, itu malah membantu keluar. Nggak usah kita minta, itu keluar sendiri jinnya. Jadi kalau kita memang melakukan sesuatu aktivitas yang lillahi ta'ala, itu banyak jin yang keluar dari tubuh kita. Iya, Insya Allah seperti itu. Sekarang rasanya gimana setelah tadi bertahap,
Terus juga sudah didoakan Pak Ustadz, sudah ada keluar tadi cairan darah. Ibu rasanya? Alhamdulillah. Udah enteng, Tadi alhamdulillah. di kepala berat sekali, Tadi apalagi kepala pas mau berat. berangkat ke sini berat dari semalam. Iya, sekarang rasanya gimana Ibu? kepala? Alhamdulillah. Alhamdulillah ringan ya. Terus yang di perut, di dada, Iya ringan. lebih ringan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan Pak Ustadz, memang seperti inilah berkali-kali melakukan ruqyah, Sokol berdarah. reaksinya seperti ini. Dan tapi tidak tuntas selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang terakhir. Amin ya Allah, amin ya rabbal Ustadz, alamin. doain kami gitu ya. Amin insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ya. Ya, cepat sembuh Ibu ya. Amin. Makasih ya. Mas Ya, Robi, sama-sama, Pak Ibu. Ustadz, makasih banyak. Sama-sama, Banyak Allah yang Ibu. akan membalas. Ya. Alhamdulillah, Ya. amin. Cepat sembuh Dan terus karena semuanya saya terima kasih ke MNC TV ya. Ya. Mudah-mudahan saya juga sembuh normal Amin. kembali. Amin Dan ya jadi rabbal yang Sembuh lebih total, baik. amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wanita yang beriman dan bertakwa. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi saking banyaknya di tubuh Ibu sampai kami mau nggak mau harus mengevakuasi bintang tamu kami pemirsa ya. Jadi tampaknya karena kami khawatir ada sesuatu yang buruk terjadi sama Luna Maya, jadi kami harus mengevakuasi beliau. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini.